Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, laka syafa'at ya Rasulullah, ishfa' lana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya peserta mata kuliah manajemen pendidikan. Baik, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan belajar pembelajaran tema manajemen pendidikan. Sudah beberapa waktu kita tunda karena kegiatan KKN dan lain-lain. Maka ini kita akan memulai kembali ya manajemen pendidikan ini melalui video singkat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat pengetahuan baru tentang manajemen pendidikan ini. Kita mulai saja. Jadi sebelum saya jelaskan secara per tema, ini saya sampaikan semua tema ya, semua tema yang ada di manajemen pendidikan yang nanti sebagai bahan tema untuk membuat makalah. Jadi tema yang pertama ya, itu adalah konsep dan ruang lingkup fungsi manajemen pendidikan. Itu yang pertama. Bagaimana konsep, bagaimana ruang lingkupnya, bagaimana fungsi manajemen pendidikan itu. Yang kedua adalah manajemen organisasi dan lembaga pendidikan. Bagaimana manajemen organisasi dan lembaga pendidikan harus dilakukan nanti Anda sebagai manajer. Kemudian tema yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang manajemen kurikulum. Ya. Kurikulumnya bagaimana, ya, nanti hasil dari pembuatan kurikulumnya bagaimana dan seterusnya. Kemudian manajemen kesiswaan, ya, manajemen kesiswaan. Bagaimana kesiswaan yang mengatur ya sehingga betul-betul menjadi hal yang baik dalam siswa. Kemudian manajemen personalia, jadi manajemen personalia, ya. Yang selanjutnya adalah manajemen sarana prasarana yang akan kita bahas sebagai tema. Kemudian selanjutnya adalah manajemen keuangan. Bagaimana nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana manajemen keuangan yang baik di sekolah ya, atau di lembaga pendidikan. Bagaimana manajemen. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen humas, hubungan kepada masyarakat yang ada di sekitar maupun hubungan masyarakat sebagai wali siswa atau wali mahasiswa. Selanjutnya adalah manajemen tata laksana atau tata usaha. Bagaimana manajemen bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah manajemen supervisi. 10 tema inilah yang akan menjadi bahan kita untuk kita belajar sama-sama nanti. Mudah-mudahan setelah video ini disampaikan untuk pertemuan pertama setelah KKN, kemudian nanti kita ada pertemuan kedua, setelah itu kita UTS dulu ya. Sudah UTS nanti baru kita diskusi dengan tema-tema yang ada di 10 tema daripada manajemen pendidikan ini. Baik, kita akan mengawali dengan tema yang pertama adalah konsep ruang lingkup fungsi manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan. Ini ada pengertiannya ya. Pengertian manajemen pendidikan secara keseluruhan akan ditampilkan begini. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan adalah semua kegiatan yang lazim disebut dengan penataan, pengaturan, pengelolaan pendidikan. Sehingga semua kegiatan yang lazim, semua hal-hal yang baik ya, kegiatan yang lazim itu artinya yang sesuai dengan koridor-koridor aturan yang ada, dengan penataannya, pengaturannya,
pengelolaan pendidikan, itu disebut sebagai pengertian dari manajemen pendidikan. Kemudian pengertian yang kedua, manajemen pendidikan adalah kegiatan atau proses menata berbagai faktor, berbagai unsur, dan berbagai aspek daripada pendidikan itu. Jadi kegiatan atau proses menata berbagai faktor, berbagai unsur, atau dan berbagai aspek daripada pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi prinsip. Ya, pengertian manajemen pendidikan selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi itu menerapkan prinsip, konsep, dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi pengertian manajemen di sini dia ada menerapkan prinsip. Apa saja prinsip yang ada di situ? Konsep apa saja yang harus diterapkan? Teori manajemen apa saja yang diterapkan? Untuk apa? Ya. Untuk apa? Untuk mencapai pendidikan secara efektif dan efisien dengan aktivitasnya adalah pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ya, pengertian manajemen pendidikan adalah untuk menjalankan organisasi pendidikan, maka diperlukan manajemen pendidikan yang efektif. Kemudian selanjutnya pengertian manajemen pendidikan adalah manajemen pendidikan sebagai salah satu kegiatan di dalam sistem pendidikan. Jadi manajemen ini teman-teman ya salah satu kegiatan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan banyak, ada pemerintah, ada stockholder, ada segala macam. Ternyata manajemen pendidikan merupakan salah satu daripada sistem pendidikan yang kita harus jalani. Ini pengertian dari manajemen pendidikan ya, atau konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama adalah pengertian manajemen pendidikan. Jadi ada satu, semua kegiatan yang lazim, kegiatan proses menata berbagai faktor, berbagai unsur, dan berbagai aspek, menerapkan atau memperhatikan prinsip, konsep, dan teori untuk mencapai tujuan pendidikan dengan aktivitas pendidikan, kemudian menjalankan organisasi pendidikan. Kemudian manajemen pendidikan adalah bagian dari salah satu sistem pendidikan yang ada. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat ada di sini ciri khas dari manajemen pendidikan. Ciri khas yang pertama, tujuannya apa, ciri khas dari prosesnya apa, tujuan, ciri khas dari orientasinya apa. Yang pertama, ciri khas manajemen pendidikan dari tujuan. Tujuannya yang pertama bermuara pada tujuan pendidikan. Jadi semua muara kegiatannya, semua muara tujuannya itu adalah pendidikan. Kemudian yang kedua, ciri khas manajemen pendidikan itu tujuannya adalah mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ya, jadi semua yang mendukung kegiatan pendidikan inilah merupakan ciri khas daripada manajemen pendidikan. Kemudian ciri khas dalam proses ya, itu adalah dilandasi sifat edukatif atau sifat mendidik. Jadi dalam prosesnya dia diciri khas sebagai manajemen adalah bersifat edukatif, bersifat mendidik. Apapun kegiatannya, bagaimanapun kegiatannya itu harus bersifat edukatif, bersifat mendidik. Apapun kegiatan, mau ekstrakurikuler, ada pramuka, kegiatan ini, kegiatan itu, mungkin kegiatan ekstrakurikuler, mungkin berjualan, mungkin dialog atau apa, sehingga tapi dalam prosesnya menjadi ciri khas manajemen adalah bersifat edukatif atau bersifat mendidik. Kemudian ciri khas manajemen adalah orientasi. Dalam orientasi adalah berpusat pada peserta didik. Itu orientasi. Ciri khas manajemen pendidikan itu adalah berorientasi pada peserta didik, berpusat pada peserta didik, kepada siswa, ya, kepada mahasiswa. Itu orientasi, berpusat pada peserta didik. Yang difokuskan bagaimana peserta didik mampu baik, belajar dengan baik, semuanya berproses, ya, bagaimana berpusat kepada peserta didik. Itu merupakan ciri khas dari manajemen pendidikan. Kemudian
Orientasi ciri khas manajemen pendidikan yang kedua adalah bermuara pada kesuksesan perkembangan peserta didik. Bagaimana mereka ini bermuara, bagaimana mensukseskan perkembangan peserta didik, bagaimana berproses dari mulai masuk. Anak ini kalau ada masalah dipanggil, kalau ada problem dia dikasih tahu, kalau dia tidak menemukan solusi kita kasih solusi, agar dalam proses pengembangan diri dia, mulai dia dari masuk sampai proses, sampai dia keluar, sampai dia mendapat pekerjaan. Sehingga ini merupakan proses yang baik yang memang menjadi ciri khas dari manajemen pendidikan dalam hal orientasi. Jadi orientasi ini berpusat pada pendidikan dan bermuara pada kesuksesan perkembangan peserta didik. Oke, selanjutnya adalah fungsi manajemen. Ini ada 3 pendapat fungsi manajemen. Menurut ada Josh Terry, ada Luther Gulick, ada Hersey dan Balanchard. Itu yang pertama ada George, itu dia planning, fungsinya untuk perencanaan, untuk organisasi, untuk actuating, untuk apa ya maksudnya itu update gitu loh, untuk memperbarui fungsinya. Oh ini ada wah gitulah, memperbarui actuality ya, aktual sesuai dengan konsep hari ini, sesuai dengan zamannya. Kalau tidak sesuai dengan zaman, nah, bagaimana fungsi manajemen itu menyesuaikan dengan zaman, karena hari ini artinya mahasiswa dia harus kita berikan apa yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat controlling, menurut George itu ya controlling, fungsi manajemen sebagai kontrol agar tidak jauh. Sedangkan Julie mengatakan itu sama dengan George tadi, adalah ada planning, ada organizing, ada staffing. Ya, fungsinya untuk apa ya? Untuk menjaga lah ya. Kemudian directing, untuk mengendalikan, memerintah. Coordinating, untuk menghubungkan. Karena reporting, untuk memberi laporan ya, bagaimana kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian terakhir adalah budgeting, biaya yang diperlukan, bagaimana fungsi manajemen untuk mengatur semua. Kemudian yang Balanchard dengan Hersey mengatakan sama, ada tambahan dari ada planning, ada organizing, tapi ada motivasi. Jadi fungsinya untuk motivasi juga, memberi motivasi, memberi semangat. Yang terakhir sama dengan George Terry, itu adalah controlling. Inilah fungsi daripada manajemen pendidikan, fungsi manajemen untuk mengontrol semua. Kemudian ini ada pemaknaan lain, nanti itu ada perencanaan tadi, planning, ada pendalian, kemudian ada pengorganisasian, ada pengarahan, directing tadi ya. Nah, ini semua kita lihat, kalau perencanaan itu apa saja? Proses, penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja. Jadi apa ya? Rambu-rambu lah. Ini kita ini sudah sampai di mana nih? Ya, kerjanya. Harus ada susunan, tahun ini kita mengerjakan ini, tahun ini mengerjakan ini, tahun ini. Jadi ada peta, ada mapnya yang harus kita lalui, yang kita sudah tahu kita buat sebagai proses perencanaan yang kita buat agar menuju tujuan atau menuju sasaran yang tepat. Kemudian di sebelah kiri ada pengendalian. Bagaimanapun itu memberikan proses pemberian balikan atau umpan balik atau tanya atau respon dan tindak lanjut perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rencananya apa, kemudian hasilnya apa, sudah diproses di mana. Nah, itu dilakukan namanya pengendalian agar betul-betul tidak jadi penyimpangan, tidak tindakannya sesuai, sehingga betul-betul bisa tercapai dengan baik daripada tujuan daripada manajemen pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu adalah proses penghimpunan SDM, modal dan peralatan dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan, upaya pemanduan sumber daya. Jadi sumber daya betul, ada dosen, ada staf, ada semuanya yang terlibat di dalam itu disebut SDM. Ada tukang sapu, tukang kebun, TU, segala macam guru gitu ya,
kemudian dosen, kepala, wakil, dia merupakan SDM. Ya, kemudian modal, jadi proses penghimpunan antara SDM, ya. Kemudian modal juga, iya. Kemudian juga peralatan. Jadi 3 ini dihimpun, ya, agar bisa menjadi proses yang baik, ya, dalam pengorganisasian 3 hal terbaik: SDM, modal, dan peralatan yang dihimpun jadi satu dalam proses organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif, yang baik dan tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada lagi di bawah itu pengarahan, ya. Pengarahan itu adalah proses penggerakan orang-orang untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga terwujudlah efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Jadi inilah proses manajemen, ya. Proses manajemen yang ada ini, ya, kita lihat di bawah ada proses manajemen yang ada ini betul-betul kita harus tahu ada perencanaan, ada pengendalian, ada pengorganisasian, ada pengarahan. Kemudian selanjutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Kita lihat sama-sama. Di sini ada manajemen pendidikan. Kemudian di pena berikutnya ada pada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Untuk apa? Untuk ini, untuk merencanakan peserta didik, kurikulum, ketenagaan, fasilitas, pembiayaan, informasi, ya, hubungan sesama masyarakat, pembelajaran, mengajar, proses belajar pembelajaran, dan lingkungan. Jadi ini harus semua harus efisien, ya, dan efektivitas semuanya agar tercapai sebuah pendidikan yang baik. Jadi di sini ada perencanaan, bagaimana peserta didik kita merencanakan bagaimana mencari siswa sudah dapat bagaimana. Kemudian perencanaan kurikulum bagaimana, perencanaan ketenagakerjaan bagaimana, perencanaan fasilitas bagaimana, perencanaan pembiayaan bagaimana, perencanaan informasi bagaimana, perencanaan proses belajar pembelajaran bagaimana, dan proses perencanaan lingkungannya bagaimana. Sama organisasinya peserta didik gimana, pelaksanaan sendiri gimana, evaluasi sendiri gimana, ya semuanya berproses agar menjadi efisien dan efektif. Kita sebut di sini adalah efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan daripada pendidikan. Selanjutnya adalah proses pendidikan sebagai suatu sistem, ya. Sistem lah, dia sangat berkaitan erat. Kalau kita langsung lihat, ini ada outcome, ini akhir dari sebuah proses, ya. Nah, kalau instrumental inputnya ini ada kurikulum, ada guru, ada sapras, ada biaya, ada manajemen pendidikan. Sedangkan environmental input ada geografis, ada demografis, ada pemerintahan, ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada hukum, dan lain-lain. Kemudian berproseslah belajar pembelajaran, ya. Mulai dari input siswa, kemudian proses, ya. Kemudian didukung oleh instrumental yang ada, kemudian didukung juga oleh environmental yang ada. Ada geografi, ada demografi, ada pemerintahan, ada politik, ada ekonomi, sosial, budaya. Kenapa ini perlu? Perlu karena dia bagian daripada sistem proses pendidikan. Geografis penting. Bayangkan kalau kita di pinggir gunung, jurang, itu kan nggak mungkin. Demografinya juga sesuai. Sama pemerintahan, ya, dukungan pemerintah. Bagaimana semua proses akan menjadi baik kalau tidak ada dukungan dari pemerintah. Politik sama. Bagaimana suasana politik tidak bagus, bagaimana proses pendidikan akan menjadi baik, yang akan menjadi lulusan yang baik dan bekerja dengan baik kalau posisi suhu politiknya tidak baik. Sama juga suhu ekonomi. Bagaimana proses akan belajar dengan baik kalau ekonomi tidak baik. Sosial, ya, budaya, hukum, ini memang betul-betul menjadi
bagian daripada sistem yang tidak dapat dipisahkan dari proses sebuah pendidikan. Kalau lihat gambar, pertama adalah input siswa, kemudian diproses siswa, mungkin kalau kuliah ini 4 tahun, S1, S2 4 tahun, S3 4 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, SD 6 tahun, TK 1 tahun. Proses semuanya, kemudian lulus. Setelah proses lembaga pendidikan sesuai dengan jangka yang telah ditentukan, maka dia akan menjadi outcome. Mereka akan bekerja di desa yang baik untuk membangun bangsa negara akan bersih. Oke, lanjut teman-temannya. Nah, jadi sebelum saya katakan tadi bahwa proses yang terjadi ini, ya, maksud saya lanjut tadi adalah bahwa kurikulum yang ada, guru, saprat, jaya, ya, semuanya ini nanti kita akan bahas satu-satu selanjutnya. Jadi untuk video yang kali ini atau pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi manajer yang baik, dapat mengatur manajemen pendidikan dengan baik kalau nanti mendapat bagian dari proses sebuah pendidikan, apakah jadi dosen, apakah jadi guru, apakah jadi TU, apakah bagian dari yayasan, apakah bekerja di dinas pendidikan dan seterusnya lah. Bagaimana kita merupakan item daripada proses pendidikan yang diatur oleh manajemen pendidikan. Mungkin ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah